Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke pemirsa, sore hari ini kita lagi mau pilates bareng Sweet Moms yang lain. Ikutin terus ya, yuk. Gitu. Nah, sebetulnya kenapa pilates out ya, dan besok kalau ketawa ada. Oke. Yeay, Kak Alex sekali lagi terima kasih banyak. Pilates main. Iya, makasih ya sayang. Seru banget. Aku tuh termasuk udah cukup lama nggak pilates setelah sekian lama karena sekarang lagi demam padel melulu gitu kan. Jadi udah lama nggak pilates. Jadi ini pertama kali lagi kembali pilates. Jadi ternyata tegang banget leher, terus pangkal paha. Itu ternyata umur segini itu tuh memang lagi tegang-tegangnya. Jadi tadi tuh kayak stretching enak banget, relaksasi banget, dan suasananya juga mendukung. Jadi benar-benar booster banget sih. Paling susah tuh tadi yang plank kali ya. Plank tuh lumayan challenging, dan juga ada lagi yang tadi nge-twist gitu tapi sambil diangkat kakinya, disilang, itu lumayan agak sulit karena ya udah nggak lentur karena udah lama nggak pilates. Olahraga sih aku lagi sering padel sama tenis, jadi sama gym. Cuma untuk yoga sama pilates tuh aku dulu suka, cuma sekarang udah jarang karena ya memang lagi senang demam padel aja, lagi sering padel gitu. Siapa? Bambang. Oh iya. Iya betul sampai sekarang. Jadi lagi diobservasi, masih harus balik ke dokter lagi. Jadi memang disarankan umur usia aku ini mungkin sudah harus bersiap fase perimenopause. Jadi mungkin masalah pendarahan itu disebabkan oleh hormonal. Jadi untuk ngebenerin hormon aku supaya balance lagi, caranya adalah dengan selain suplemen adalah harus rajin berolahraga gitu. Iya, karena udah 9 tahun udah karatan. Itu karena takut Mbak Nana Fukin, thank you banget ya. Karena saking takutnya ditahan-tahan sampai akhirnya udah 9 tahun nyesel kalau ternyata nggak sakit sama sekali, cuma 10 detik secepat itu, dan aku nyesel kenapa nggak dari dulu. Jadi sebenarnya memang nggak boleh dilama-lamain ya, jangan dilama-lamain. Jadi karena biar gimana pun itu benda asing yang ada di tubuh kita, jadi harus ada batas waktu lah. 5 tahun tuh udah maksimal. Aku 9 tahun Mbak. Iya. Jadi penebalan. Nah itu ya masih dicari apakah pendarahan itu berasal dari penebalan dinding rahim, atau karena IUD yang kelamaan, atau karena hormonal. Tapi dokternya sih lebih mengarah ke hormonal. Mudah-mudahan bukan karena hal-hal yang serius kayak misalnya amit-amit ada tumor atau apa segala macam. Cuma tetap harus observasi. Iya, dokter tuh ngomong untuk sementara waktu dikurangin namanya daging merah. Aku tuh seneng banget daging merah karena aku tuh ngejar asupan protein harian. Jadi selain 2 butir telur wajib setiap harinya, suamiku, anak-anakku juga pada nge-gym kan, angkat beban. Jadi memang mindsetnya tuh udah kayak makanan protein. Protein yang kita senang itu ya kalau nggak daging merah, kalau nggak ayam. Nah begitu kemarin ketemu dokter ada masalah yang di endometriosis ini, justru harus dikurangin daging merah, terus harus dikurangin ayam broiler. Dikhawatirin kan ada hormon gitu ya. Jadi kalaupun mau ayam daging putih, usahain daging ayam yang probiotik atau pejantan atau kampung. Paling aman ikan. Iya. Masih udah jalan 3 minggu.
Jadi ini di luar dari period ya, di luar dari menstruasi. Jadi memang ini aku udah kedua kali sih Mbak. Jadi tahun pertama udah kemarin kayak begitu, ini tahun kedua. Jadi tahun pertama juga dokternya bilang ini masalah hormonal Mbak, nggak apa-apa, setiap perempuan dalam seumur hidupnya pasti akan mengalami gangguan hormon. Jadi itu sebenarnya bisa dikategorikan normal. Cuma ini karena sudah kedua kalinya, jadi aku pengen observe lebih lanjut untuk memastikan aja bahwa ini memang pure karena hormon. Kalau mudah-mudahan karena hormon ya aku udah tinggal benerin pola hidup dan pola makan gitu. Nggak ada, belum ada mengarah ke sana. Cuma ya kalau amit-amit ya jangan sampai nanti ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan ya mungkin ada tindakan. Tapi so far sampai sekarang dokter sih nggak sama sekali menyarankan itu gitu. Aduh Mbak, lagi deg-degan ini, tapi untung nggak untung sih, maksudnya sekarang kan masih bleeding ya, jadi lagi perek dulu suami. Bambang kemarin habis sakit 5 hari demam panik, jadi berbarengan kita ke dokter bareng. Kemarin juga dia bingung sakitnya karena apa, gara-gara virus kah, bakteri kah, atau gara-gara apa, ternyata flu perut. Karena dia lagi drop imunnya terus dia berenang. Jadi mungkin kena virusnya di situ. Jadi ya, udah Mbak, udah sunat, udah dari umur 7. Udah sunat. Udah gemuk makannya, udah, jadi orang tuh bilang kalau habis sunat katanya bakalan nambah berat badan, benar. Bambang sekarang makannya ya Allah 5 kali 6 kali nggak kenyang. Nah banyak banget Mbak, dulu aku ngelihat dia aduh kurus banget sih gitu. Sekarang saya mok. Nggak tahu itu mitos atau fakta, aku juga nggak tahu. Cuma ada orang yang ngomong nanti udah lo tenang aja, anak lo kurus, lo sabar, nanti tungguin setelah sunat dia bakal ngembang katanya gitu. Bener loh, langsung ngembang, dia langsung apa-apa nggak kenyang-kenyang, lapar melulu. Kelas 3. Udah, insya Allah hari Senin ini, kemarin dia seminggu full sakit, Senin ini udah balik sekolah.